Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid dan pengurus takmir Masjid An-Nur ingkang kawula hormati lan kawula muliakan. Para sepuh dan sepuh, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu calon jamaah haji sing amin tak dongakno ndang budal nggih, amin nggih. Ingkang mugi-mugi sedaya enjing menika tansah pinaringan panjang umur, sehat wal afiyah, tansah diparingi barokah, berkah umure, berkah ilmune, berkah amale, berkah rezekine, jembar rezekine, kuwatah rezekine, lunas utang-utange. Sing amin banter tak doakno ndang lunas nggih. Amin Allahumma. Lunas cicilan-cicilane nggih. Lek wis lunas saged nyicil malih. Amin Allahumma. Mugi-mugi sing kagungan keluarga waktune rabi, dereng rabi-rabi diparingi cethek jodhone. Sing jaler oleh angsal istri solihah, sing istri angsal jaler ingkang soleh, ingkang sampun rabi mugi-mugi ditambah anak putune soleh solihah, anak bojone qabul hajatih, amin Allahumma amin. Dan mugi-mugi ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir niki mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau andai kata malam hari ini, malam tadi adalah malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita mulai maghrib, mulai isya sampai saat ini akan dilipat gandakan khairun min alfi syahrin. Ya, bahasa Al-Qur'annya itu khairun, lebih baik, bukan sawaun ya. Jadi lebih baik, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Ditutupno lebih baik ya sakarepe Gusti Allah. Bisa dibuat sekian, bisa dibuat sekian, bisa dibuat sekian, yang pasti lebih baik daripada malam 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirna kula panjenengan sedaya setiap tahun mendapatkan malam Lailatul Qadar, amin. Sehingga benar-benar umur kita diberkahi oleh Allah dalam keadaan yang penuh dengan keberkahan, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang mulia, wonten setunggal riwayat al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surganya Allah Subhanahu wa taala, surga yang disifati, kalau Nabi mensifati surga itu Pak, mala ainun ra'at, mala ainun ra'at, tidak pernah ada mata ini memandang, tidak pernah dipandang oleh mata. Jadi matanya manusia nontok sing paling apik napa mawon, surga lebih baik daripada yang dipandang mata kita ya. Wala udzunun sami'at, kita sering mendengarkan ini yang bagus-bagus, bayangno cerita, itu surga lebih baik dari yang kita dengar. Wala khatara ala qalbin bashar, kita berpikir bayangkan bagaimana surga itu lebih baik daripada yang kita bayangkan. Surga yang seperti itu mushtaqatun, rindu, kangen, ingin segera berjumpa dengan 4 kategori manusia, 4 golongan manusia. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk 4 tadi, amin Allahumma amin. Saat taringe kula badhe tanglet, enak pundi tiyang niku mencintai karo dicintai? Dicintai ya, Masya Allah. Dicintai ku enak loh. Bayangkan ibu-ibu punya anak sampai umure piro, anaknya wis gede, tetap dicintai oleh anak-anaknya, tetap dirindukan oleh anak-anaknya. Pasti kelebihan tersendiri hadirin. Sewenang bahagia. Nggih napa nggih? Begitu juga enak pundi kangen karo dikangeni. Dikangeni hadirin ya. Kangen itu kadang-kadang sedih ya. Ketika orang tua dikangeni anaknya kepingin ketemu, pasti spesial hadirin. Orang dikangeni pasti diperhatikan segala macamnya. Maka kalau surga
kabeh wong niku sedaya tiyang niku kepingin mlebet swarga, mulai yang bagus sampai yang jelek. Ndak ada orang ndak kepingin mlebu surga, gak ono. Sak elek-eleke wong niku ditakoki sampean pengen surga, nggih. Ndak ada yang ndak pengen surga ya. Semuanya pengen surga. Lek ono wong kok gak gelem surga, iku njuk diperiksakno di rumah sakit Porong Lawang. Menapa nggih? Berarti kurang waras hadirin. Semua orang pengen masuk surga, semua orang, tapi tidak semua orang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan iki wau. Orangnya di dunia, karakter tersebut dikangeni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Dalil Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an, istiqomah dengan Al-Qur'an, selalu ada waktu dengan Al-Qur'an, cinta sama Al-Qur'an, cinta mempelajari Al-Qur'an. Senang les Qur'an itu senang, Pak. Waduh, spesial. Sebab apa hadirin? Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang mukjizat tersebut tetap ada dan bisa kita rasakan hadirin. Al-Qur'an iki mau apa saja ada di Qur'an iki. Cuma kita kan kadang-kadang enggak tahu. Mau cocok Beb, mau cocok, wis mau cocok, gak belajar arti ini, gak baca saja keluar suara itu bisa merubah anggota tubuh kita hadirin. Yang otak itu terkadang sering berpikir positif, dengan sering-sering membaca Al-Qur'an akan automatically ya, akan berubah, change, dirubah menjadi sesuatu yang positif dengan bacaan Al-Qur'an tok. Niku dereng mempelajari, belum pelajari artinya, belum begini, masih membaca saja hadirin. Iki Al-Qur'anul Karim. Makanya ada orang-orang di sana yang mencintai Al-Qur'an. Mereka yang cinta Al-Qur'an, waduh lek wis cinta Al-Qur'an hadirin, gak kufakat sudah nih. Ada satu orang ulama namanya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani di mazhab Maliki, pengarang kitab Risalah nih. Iki ulama soge, loman, alim segala macam ya, kayak Said Maliki, Abu Said Maliki itu soge, loman segala macam ya. Beliau loman, soge, alim semuanya. Wali sekaligus ulama, tapi tidak pernah memperlihatkan kewalian, tapi ketoin di ilmunya, keluar dilihat di ilmunya. Itu beliau Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini ada orang seperti itu hadirin, cinta sama Quran lah. Cinta sama Quran ini loh hadirin ya. Jadi anaknya itu ngaji, anaknya ngaji nyeluk guru Pak. Lah gurune niki pinter ustadz ini, ngajari anak itu 1 kali 2 kali anak iso maca Quran. Ningali anak saged maca Quran iki wow, ya Allah senengi langsung ustadz, jangan pulang dulu ustadz. Tunggu di sini ustadz ya. Ana apa sih? Tenono dilut ustadz. Masuk kamar, ambil kombyok duit isinya 100 dinar hadirin. 100 dinar ini emas, zaman biyen itu dinar itu emas. 1 dinar itu 4 gram, lek 4 sak gram itu kurang dibulatkan 1 juta ya, 4 juta, 400 juta hadirin. Sak gombyok niki dikekno langsung, Ustaz, ini hadiah untuk sampean Ustaz. Saking senenge anake saged maca Quran ya. Itu bedanya dengan sekarang. Lek sekarang TPQ mu ndak 10.000 ngamuk. Ngene apa nggih hadirin nggih? TPQ mu ndak 10.000 ya apa Ustaz iki? Nambah meneh, sekolah nambah gak bingung, ngaji nambah 15.000 kadang-kadang sudah bingung hadirin. Ini menunjukkan loh bagaimana seseorang kalau cinta itu seperti ini hadirin. Wes cinta ketok Pak, orang cinta dan ndak itu bisa dilihat dari seperti itunya hadirin. Lah ustadznya tadi dikasih duit sakmene akeh nih, yo bingung pisan, gak tahu dikasih sakmene iki, kaget dia, ya, gak ono wong ngekeki sakmene iki. Akhirnya apa? Keluar omongan dari ustadz tadi, ya Syekh, inni ma'amiltu syai'an astahiq hadza kullah. Wahai ya Syekh, wahai Syekh guru ulama kiai, kula niki mboten nglampahi napa-napa, kula gak nglakoni apa-apa sing nggarai kula pantes untuk diberikan uang sebanyak ini. Ndak pantas saya cuma mengajar beberapa halaman Al-Qur'an saja. Iki terlalu gede iki. Bandingannya ini cuma 1 halaman, mosok dikasih sakmene terlalu besar. Tidak ada bandingannya dibanding beberapa halaman, 1-2 halaman Al-Qur'an. Gara-gara omongan ini, ustadznya pulang, meneng golek ustadz anyar. Ngoten hadirin. Loh, apa? Ustadz lak pinter iku. Ustadz tawadhu pisan. Moh aku gak gelem. Kenapa? Itu
ustadznya tak kasih duit 400 juta, saking senenge kula, anak kula niki iso ngaji seneng kula. Tak kaya 400 juta, jawabane kula gak pantes nerima duit sakmene akene karena saya cuma mengajar 1-2 halaman Al-Quran, tidak sebanding. Berarti ustadz ini nganggep duit 400 juta lebih berharga daripada 1 halaman Al-Quran. Aku gak kepingin sing ngajari anakku wong sing gak ngergani Al-Quran. Bayangkan hadirin nggih. Gara-gara ngono tok lho. Jadi dianggap ngene, makanya sampean kalau jadi ustadz Pak ngajar ngaji, terus dikei wong 100 juta ngomong matur nuwun ngono tok wis nggih. Gak usah ngomong gak pantas ngene ya. Terima kasih Pak, tak dongano sampean sugih selesai hadirin nggih. Kenapa? Karena ini tadi tidak menghargai sesuai dengan katakan Nabi Muhammad SAW. Karepe sungkan tapi omongannya keliru nggih. Saya cuma ngajar 1 halaman. Berarti ustadz ini punya pemikiran 1 halaman Al-Quran ini cuma biasa, dianggap biasa Pak. Sedangkan sing ngeki dhuwit iki nganggep Quran ini luar biasa. Dan aku tidak pengen yang ngajari anak saya orang yang tidak menghargai Al-Quranul Karim. Sampai seperti itu Pak. Kenapa? Ini yang dikatakan cinta dengan Al-Quranul Karim. Maka dari itu hadirin, para waliullah niku selalu ada rahasia dengan Al-Quran. Kalau dicari-cari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka punya rahasia dengan Al-Quran. Ono sing bendino hatam Al-Quran. Imam Syafi'i itu setiap hari 1 kali hatam Al-Quran. Abu Hanifah setiap hari 1 kali hatam Al-Quran. Kalau Ramadan double Pak. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan saulan hatam ping swidak Al-Quran ya. Swidak Pak. Itu masih Imam Syafi'i. Abu Hanifah 1 bulan hatam 120 kali Al-Quran. Ini Ramadan tok Pak nggih. Jadi isuk pagi itu siang 2 kali, malam 2 kali. Ini Abu Hanifah. Beb, ini keramat, bukan keramat ini. Istiqomah hadirin. Keberkahan istiqomah, barokatul auqat, keberkahan waktu yang diberikan Allah untuk orang-orang yang istiqomah ya. Kan kula panjenengan sedaya niki lak cinta nang Imam Syafi'i. Nggih napa nggih hadirin? Cinta ke Imam Abu Hanifah, cinta ke ulama tersebut. Sedangkan syaratnya cinta itu kudu al-mahabbah al-mutaba'ah. Cinta itu harus mengikuti yang dicintai ya hadirin. Kinten-kinten sanggup napa mboten saulan hatam ping swidak? Sing ngomong lho gak iso Pak nggih. Ya, sing ngomong nek mic lho gak iso swidak Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iso gak mangan gak turu Pak nggih napa nggih. Swidak 60 kali. Abu Hanifah 120 kali Al-Quran. Berarti kita gimana? Berarti gak cinta? Bukan seperti itu ya. Dikatakan man la yudrik kullu la yatruk kullu. Kalau kita nggak bisa melakukan semua, jangan ditinggal semua. Ini loh Pak. Sampai cinta ulama ya. Waduh ulama ini kegeden iki. Amalane sedina sak M, awak dhewe gak mampu. Ya sedina 1.000. Ngoten lho hadirin. Yang penting ana dialogi amalannya. Diikuti. Walaupun kita tidak mampu banyak, kita mampu sebagiannya, ikuti hadirin. Minimal apa? Minimal Ramadan 1 kali hatam niku minimal Pak. Jadi sedinoe sak juz itu sudah masya Allah ya. Ada jamaah saya yang 3 hari hatam, ada yang seminggu hatam ya. Wis kangelan nggak usah wis saulan 1 bulan 1 kali hatam berarti 1 hari 1 juz itu sudah hebat. Kalau dibagi ahlan wasahlan, dibagi subuh, zuhur, asar, bagi 5 itu bisa Pak. Karena 1 juz kalau di Quran ini adalah 20 halaman ya. 20 bagi 5, 4. Berarti mari mantun subuh 4 halaman, zuhur 4 halaman. Itu 1 hari 1 juz. Walhamdulillah itu sudah spesial Pak. Sebab sekarang banyak fenomena suami istri kalau awal Ramadan tukaran Pak. Napa? Goleki Quran sing ketelesut ngoten hadirin. Dadi Qurane ben Ramadan golek-golekan Quran ketelesut. Saking gak taune diwaca. Endi Qurane? Lho sampe dalen ndi? Lha ndi iki wae maca. Dadi macae biyen taun biyen mari ngono ilang Qurane ya. Ya Allah, sak maceme nggih. Maka jangan hadirin. Ini bukan untuk Ramadan toh. Ramadan ini adalah kalau di kita punya perusahaan kita evaluasi hadirin.
untuk ke depan itu ada langkah-langkah yang kita ambil di evaluasi ini, kita akan jalankan di tahun ke depan sampai Ramadan depan lho, ngono lho artinya. Harus ada perubahan, gak mek Ramadan tok ahli masjid terus mari Ramadan gak nang masjid blas, ndak artinya. Bukan. Ramadan adalah bulan kita ngevaluasi apa yang masih kurang dalam hidup kita nggih. Apa sing kurang dievaluasi sekarang, kita jalankan hadirin nggih. Al-Qur'an beb diuber istiqomahnya Pak ya. Kalau nguber itu nguber istiqomah. Karena wali-wali itu yang diuber apa? Istiqomah. Setan itu Pak paling pinter nggodha menungso nggih. Kadang-kadang wong dijebak, "Sampeyan ojo maca Quran, Pak." Mbek setane dijebak ngono, "Enggak, aku kate maca." Lah kalau sudah aku kate maca iki, nanti ada setan yang pinter. Karena kita ini kalau diklat kadang-kadang setahun mek ping 3 dok, ping 5 dok, Pak. Kalau setan sehari diklat 10 kali, 20 kali, Pak, sedino. Diklatnya apa? Gimana caranya ngejurno menungso, itu dok diklatnya Pak. Jadi hebat, Pak, pinter-pinter, cerdas-cerdas, ngerti. Aku nih maca Quran. Setan yang kedua teko, yo Pak, maca Quran. Wong kok sampai niki lek maca kudu akeh. Maca sing akeh. Akhirnya sedina maca 6 juz, nggih. Mari 6 juz, meneh gak maca blas, nggih, sampai saulan ya. Karena pinter, senjatanya setan gitu. Kalau orang itu nafsu, Pak, langsung diterjang. Biasanya KO duluan, Pak, nggih. Wong gak tau maca Quran langsung 6 juz. Insyaallah tak jamin paling 2 hari, 3 hari mandek, Pak. Sudah. Setannya keblok-keblok, alhamdulillah wis istirahat toh. Sebel ngono, Pak, selesai sudah ya. Tapi ketika panjenengan mau ngalahkan nafsu dan ngalahkan setan, jangan dibunuh, Pak. Pelan-pelan matikannya. Jadi ono apa nggih? Apa namanya itu? Ono diajak kompromi lah sama ya, diajak kompromi. Sering Imam Ghazali nyebut ini, diajak kompromi apa? Ya dijak ngomong, apa kan kepingin tahu telur misalnya, kepingin maam tahu telur, ya wes kok tak turuti tahu telur, tapi kok ngaji sik sehalaman ya lah, dikasih kompromi, kamu pengen turu, ya wes saya turu, tapi juga kakek, turunnya sakmene, tapi kok sholat duha ya, nah diajak gitu, insya Allah pelan-pelan lah, jangan langsung diprak Pak, manja nafsu ini Pak, kalau diprak nanti ngamuknya itu gak kuat awak dhewe, kalah sudah ngamuknya. Jadi pinter-pinter, ruh kita itu selalu pengen untuk ibadah kepada Allah, tapi nafsu iki sing gak ada yang menghalang ya, ammaratun bisu ya, yang selalu ngelek diajak sing welek-elek seneng, sing maksiat cocok nafsu itu Pak. Tapi kalau diajak taat wangil, maka merubahnya itu tidak gampang. Inna nafsala ammaratun bisu ya, dirubah pelan-pelan. Caranya gimana tadi? Cari istiqomahnya. Beb, saya nyoba sedino sak halaman gak iso istiqomah kula, Beb. Ndak bisa saya. Ya wes. Setengah halaman, setengah juz. Insyaallah setengah juz itu 2 bulan hatam, Pak. Dzulqa'dah sik hatam ya, tapi alhamdulillah ya. Bulan haji sik 1 kali setengah. Muharram 2 kali hatam. Alhamdulillah, Pak, daripada gak belas nggih. Setahun iso hatam piro berarti? 6 kali ya hatam, lumayan. Ternyata nyoba, Beb, saya sudah nyoba, Beb, setengah juz, Beb. Ya Allah, Beb, enggak bisa istiqomah saya. Tak tinggal dok, Beb. Ya napa niki, Pak? Terlalu sulit saya ini, nafsu saya ini. Ya wes, kalau setengah juz enggak bisa, sak lembar 2 halaman, sak lembar ya. Sak lembar itu insyaallah ya. Insyaallah 10 hari niku 1 juz, Pak. Berarti 30 kali setahun insya Allah sudah hatam. Nanti ketemu saya Ramadan mana, Beb, alhamdulillah kula sik kait hatam nggih. Tapi niki alhamdulillah daripada gak maca blas, Pak. Daripada sekali maca 6 juz mending gak maca blas, mending seperti itu, mending tapi terus-terusan. Karena yang disukai Allah itu yang terus-terusan ini tadi, itu disukai Allah. Walaupun sedikit hadirin. Ternyata, Beb, saya sudah nyoba, Beb, sak lembar. Enggak bisa istiqomah saya. Ya wes. Sak halaman, insya Allah 2 tahun hatam, nggih. Nek ketemu saya tahun depan, Beb, alhamdulillah saya sudah separuh juz 15, nggih. Engko tahun menene sik kait hatam, waktunya pilpres, wis engko ganti presiden baru sik kait selesai hatam, nggih. 2024 lebih sik kait hatam. Ini 20 berapa? 23 ya? Oh ya 2025 tadi, presidennya wis tahun sik kait tadi ya. Subhanallah. Terus ternyata, Beb, saya sudah nyoba, Beb, 1 halaman masih tidak bisa istiqomah. Ya wes, separuh halaman. Istiqomah itu gimana sih, Beb? Lebih boleh, kurang jangan. Niku istiqomah.
Lebih boleh, kurang jangan, lek ditinggal qadha. Itu istiqomah, Pak. Waduh, harus diuber. Saya sak masjid itu kudu istiqomah kabeh. Amin, Allahumma amin ya. Diqadha. Beb saya ini alhamdulillah sedekah misalnya, beb saya ini sedekahnya sehari 10.000 tapi ingin lali gak qadha, Pak. Jangan sampai hilang istiqomah kita itu hadirin. Karena al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Ono keramat miber menek iki kuwabe mlaku ndek dhuwure banyu. Itu kalah sama istiqomah ya. Makanya wali itu yang gimana? Ya, waliullah yang alladzina amanu ya, mereka beriman kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Tuhan saya Allah kemudian diikuti dengan istiqomah, ini yang hebat. Makanya istiqomah ini larang, sampai ketemu wong kok istiqomah. Pengen lihat orang, lihat istiqomahnya saja. Istiqomah. Loh, Beb, tapi amalannya didik, Beb. Tapi istiqomah. Istiqomahnya itu yang mahal hadirin. Tidak semua orang bisa. Ternyata nyoba, Beb, saya sudah nyoba separuh halaman. Tidak bisa istiqomah separuh halaman. Ya wes. Terakhir, Pak, nggih, terakhir, Bu. Terakhir ya. Bu. Pasti terakhir nggih. Sedina sak ayat. Wis nggih. Ya. Gak usah ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Meneh maca meneh. Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul azim. Insyaallah sakderenge pejah hatam nggih. Ya. Lek gak tutukna ndek kuburan hadirin ya Allah ya. Saya nemen iki sak ayat ya. Itu mudah Mas ya. Lah ini lebih baik daripada gak maca belas hadirin. Ono wong sing gak maca belas Al-Qur'an itu ada. Sedina gak maca itu ada. Mending buka sak ayat tok enggak apa-apa. Terus tutupan meneh. Jangan sampai satu hari terlewat kita tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Lah iso siang ada satu kali, malam ada satu kali. Walaupun saya 2 ayat. Ingat istiqomah itu lebih boleh, kurang jangan. Kalau ditinggal harus diqadha. Itu istiqomah ya. Misalnya istiqomah sak ayat, Beb. Ternyata saiki maca bisa 10 ayat, enggak apa-apa. Sak ayatnya kalau ditinggal, meneh, sak ayat meneh enggak apa-apa. Besok sak ayat sampai 4 bulan enggak ditinggal belas, baru nambah nyoba sih 2 ayat. Lama kelamaan, Pak, 2 juz juga kroso, Pak. Kalau sudah istiqomah, jangan khawatir, munggah dewe kalau sudah istiqomah. Naik sendiri kalau sudah orang itu istiqomah. Makanya Nabi selalu mengajarkan segala sesuatu untuk mengalahkan setan dengan itu tadi. Apa kata Nabi? Afdhalul a'mal adwamuha. Paling utamanya amalnya manusia itu yang paling istiqomah wa in qalla. Nabi ngasih kunci, Pak, dikasih resep. Walaupun titik kata Rasulullah SAW, walaupun sedikit. Jangan terbuai oleh nafsu. Kadang-kadang nonton, tonggoku lho rek, maca Quran sedina hatam aku gak iso. Jangan terbuai dulu, Pak. Kita lihat kemampuan kita ya. Ojo langsung sampai terjang gak mampu dipelindes sampai nafsune awak dhewe hadirin ndak kuat ya. Diiso-iso gak maca Quran blas gara-gara ini tadi. Lah di antara mereka ada pecinta Al-Qur'an, Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ini cinta sama Quran. Wis kadung cinta wis kok ngene iki nggih. Hari-harinya baca Quran. Sedina-sedina maca Quran tok. Sampai kalau sudah baca Quran itu keluar bau madu dari mulutnya beliau nggih. Saking senenge Quran ini metu bau madu. Sampai beliau mengatakan innama ana taqaddabil Quran, saya ini wis mangane wis cukup dengan maca Quran iki wis koyo mangan nek kula nggih. Dadi lek maca Quran iku padha mek mangan sego rawon nggih. Ambek sambel dikai cambah didik, kerupuke urang, ngombene es teh, ambek semongko 4 nggih. Itu beliau cuma dengan membaca Al-Qur'an. Jadi lek maca Quran langsung warak, padha ambek awak dhewe. Semakin baca Quran semakin luwe dan ngelak. Nggih napa nggih hadirin nggih. Lek kene lak semakin luwe dan ngelak sampai nang pasar takjil iku kepengin kuwabe nggih. Tuku Dek Soekarno Hatta iku apa ae nggih. Mulai cireng, cimol, cilok nggih, sak maceme nggih. Ono sing anyar-anyar tuku, rasane kepengin tuku kabeh. Ketok soto pengen tuku soto. Kalau puasa kan gitu hadirin nggih. Nonton rujak pengen tuku rujak, nonton gurami pengen gurami. Sik noleh ketok lele sik kepengin lele. Nonton meteri kepengin kau kabeh. Akhire azan Allahu Akbar sik kae azan jemblem 7 ya. Langsung es teh 2 gelas iki sik kae azan kurmoe 11.
Ya Allah, mari adzan mulai segorawon rong piring. Mari segorawon semongkone 5. Mari semongko sik sak cuci mulut Beb, cuci mulut apa? Kolak sak mangkok. Ya Allah. Wah, akhirnya adzan isya kedip nggih. Kate budal ngantuk, gak budal ya napa ya Allah. Itu sampai sempat mantun terawih, khataman Quran, maca sak halaman di masjid, weci telu, ngombe teh sak gelas rokokan ning ngarepe masjid. Ya Allah, karo mlebu meneh maca entek, meneh sampai ibu-ibu nggawa pirang talam yo entek terus nggih. Itu mulai sik sempet golek sego goreng ngaten ya Allah. Sego goreng siji napa jagani lek gak sahur ngoten. Ngono sahur sik tangi. Sik maem meneh akhire Ramadan gak tambah mudun tambah mundak barokah nggih subhanallah. Subhanallah, seperti itu keadaannya hadirin ya. Ya Allah. Jadi Ramadan ini porsi makannya tambah, gitu kan kurang ya. Nambah hadirin. Kalau beliau tambah kenyang. Akhirnya Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah ini kalau sudah Ramadan beliau rubah baca Qur'annya itu cuma malam sampai subuh tok. Ambek wong diwaralah, "Beb, iki lah afdolan isu, pagi itu afdol, siang itu afdol baca Quran Ramadan." Kata beliau, rahasiane wong poso itu ketika ngerasa luwe sama ngelak hadirin. Waktu kita ngerasa lapar, ngerasa haus, itu rahasianya ada di sana ya. Sirnya di situ. Makanya digoleki iku nek hadirin. Ojo tambah dibuwareki nggih. Golek ono luwene iki mang. Ini yang kita cari hadirin. Ketika merasakan lapar dan haus tadi, ketika itu sirnya puasa. Yatanawwar qalbu kata Imam Haddad dalam Nasihat Diniyah. Hatiku langsung bersinar hadirin. Karena nafsu iki kalah ambek luwe hadirin ya. Jadi apa makhluknya Allah? Apakah ada makhluknya Allah yang memiliki yang suka bangkang? Ada hadirin. Siapa? Iblis ya, nafsu itu bangkang hadirin. Kalau akal itu mulai pertama diciptakno akal manusia. Akalnya manusia diciptakno. Akal. Ambek Allah ditakoki. Aku sapa? Panjenengan Tuhan kula. Panjenengan Tuhan kula, lah kula niki makhluke panjenengan. Langsung seperti itu hadirin. Apik nggih jawabane nggih. Betul, itu akal. Akhirnya nafsu ditakok, nafsu, aku sapa? Kula sinten? Apa jawabannya nafsu? Sampan jenengan ya panjenengan, kula nggih kula. Loh sombong ya hadirin. Ini loh nafsu. Saya, kamu. Ini jawabannya. Akhirnya sama Allah diletakkan di neraka, Pak. Disiksa di neraka 1000 tahun. Ya. Setelah itu neraka yang panas sih, yang apinya panas. Setelah itu ditanya lagi, "Sapa aku?" Jari nafsu. Jawabannya, aku sampean. Tetep, Pak. Loh, bangkang lagi. Ditaruh neraka sing zamharira, sing wadem kan. Sampean kalau tahu es itu Pak, kalau lama kelamaan panas rasanya Pak ya. Jadi sampean kalau terlalu dingin, lama kelamaan itu akan terasa panas hadirin. Tapi kayak aneh adem, akhirnya panas ya. Jadi panas enggak ini ya iku mang. Didelek kono adem sampai 1000 tahun, ditakoki meneh, "Sapa aku?" Aku sampean. Akhirnya apa? Dibuat 1000 tahun, dilaparkan dan digawe luwe hadirin. Barang digawe luwe ditakoki meneh, "Sapa aku?" Panjenengan Tuhan kula niki makhluke panjenengan. Lah, ternyata kalahnya dengan apa? Lapar hadirin. Luwe niki wau nggih. Kalau kalahe nafsu iku ambek luwe. Makane ana poso iki kaya ngono iki. Makane lek wong poso lah itu apa-apa wangel. Nek maksiat wis wangel wegah wis apa males wis. Males sudah ya. Orang puasa seperti itu ya, wong lemu wong kanahan makan ketika merasakan makanya digolek ini luwene hadirin. Supaya kita nanti setelah Syawal kita harus tahu bagaimana caranya hidup tidak terlalu kenyang ya. Sebagaimana resepnya Nabi Muhammad SAW, sampe lek nggawe resep iki insyaallah urip enak mangan kabeh iso, Pak. Apa? Gak mangan lek gak luwe, lek mangan gak wareg. Subhanallah. Ini kalau jangan praktekkan wis aman ya, mau mangan babat gak bobo Pak nggih. Babat, ora enak babat Pak nggih. Sego jagung mek babat, dikei sambel didik. Masyaallah, mek payek urang. Selamat nggih. Tukune ndek Surabaya ndek Girian, pinggire pasar Nyambulungan Pak. Ya Allah ya. Itu enggak apa-apa. Kok tahu Beb ya? Saya sering ke sana juga ya hadirin. Jadi kalau tapi lek mangane wake-ake terus ambias Pak, amblas sudah enggak lama kenek Pak. Hancur sudah. Nabi udah ngasih resep.
enggak makan. Nabi itu kalau enggak lapar enggak makan, kalau makan enggak sampai kenyang ya. Ini kalau makanya diet itu salah satu mujahadah. Diet itu Pak termasuk melawan nafsu. Tapi enak bahasa diet aja, coba bahasa melawan nafsu. Nafsu iki lek ro ngamuk wis sampean nggih. Tapi lek sampean diet insyaallah nafsunya masih KO Pak ya. Gimana gak usah merokok mangan blas. Mangannya dibatasi, ininya dibatasi. Insyaallah badan ini akan oke, jiwanya oke, kabeh oke insyaallah. Dan iki wau hadirin yang dimuliakan Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ndak mau. Saya kenapa? Aku lek liyane maca Quran terus, khusus Ramadan biar saya lapar dan haus dahaga. Saya baca Qur'annya tak gawe bengi ae. Cek aku ngrasakno ya apa luwe iku, ya apa ngelak niki wau. Ini kata beliau. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil Qur'an. Amin. Golongan dua yang dikangeni surganya Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Wa hafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisannya. Joko lisane ku apik nggih. Jadi lisannya itu ndak suka nyakiti orang. Siapa Beb yang seperti ini? Jaga lisan gimana? Nabi pernah menyebut terutama bulan Ramadan. Khamsun yuftirna shaim, ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa hadirin. Batalno pahalae poso. Oleh luwe ambek ngelak tok tapi pahala ndak dapat. Apa? Berhubungan dengan lisan 4. Yang pertama al-kadzib, goro. Dadi lek sekate goro ini kapanpun dosa, tapi khusus Ramadan itu membatalkan pahalanya puasa. Hati-hati yang jualan ya. Beb saya enggak pernah bohong. Oh ya enggak pernah bohong, enggak. Cuma anu tok lek dodolan iki kadang-kadang iki barang kula sik kae ditawar uang 1,5 gak tak kekno Pak saking sampean padahal gak ono sing nawar. Enten apa enten? Hah? Ada apa aja? Iki gak jarene anu ya Pak ya. Sing nawar iku wis wong 20 ono padahal gak ono sing nawar belas nggih. Cuma ini tipu marketing nggih. Bagaimana cara memasarkan dengan penipuan. Wong cek ini waduh kepingin tuku. Ini ndak boleh. Kalau jadi tidak barokah hadirin. Goro hati-hati. Ada lagi goro yang kelihatannya sepele tapi goro apa? Ibu-ibu anak HP ini dicekel anake, terus telepon kring tulisannya Bu Susi. Bu, anak Bu Susi telepon. Warau ibu turu. Ngene apa nggih hadirin? Enten apa enten? Iki goro ini ya, goro alus Pak ya. Sudah, lek kayak ngene iki insyaallah anak ya cekakan goro pisan nggih. Ya hati-hati karena kita yang mengajarkan bohong tadi hadirin. Ya ibu-ibu ya bapak-bapak bisa ditelepon ring. Pak Budi anake sing nyekel HP-ne tik. Pak Budi Pak. Waro bapak gak ono di omah medal ngoten. Padahal ono di omah. Sudah habis sudah hadirin. Jadi sudah goro ini sampean pendem ado-ado nggih. Dadane di Papua Nugini belok kiri taruh sana sudah ya. Jangan bawa sama sekali ya. Biarkan di sana, jangan sampai hidup ini penuh dengan kebohongan. Na'usallallahu salama wal afiyah. Yang kedua, al-ghibah ngerasani wong. Ngerasani entek wis ngerasani iki, Pak. Ngerasani itu selain Ramadan itu haram. Di bulan Ramadan bisa menghabiskan pahalanya puasa. Maka nek sing biasa ngerasani Ramadan praisik nggih. Engko mari riyaya. Wis prahi, Pak. Sudah habis ya. Kadang-kadang sak maceme ibu-ibu ya Allah lagi blonjo nggih. Sampeyan gak ro apa kabar anyar? Apa? Bu Siti lho wis 3 wulan gak bayar PKK. Ngoten. Ya. PKK lho apa? Padahal gelange lho gawanta-ganti, giwangi ya Allah lho sampeyan kok PKK utang mbek aku lho gak tau nyaur ngoten. Akhirnya jare tanggane Bu, poso. Aku lho gak ngrasani mek cerita dok. Nggih napa nggih? Ya padha hadirin ya. Iki kabeh ngrasani, sudah habis, sudah entek wis ya. Sudah jangan rasa-rasan sudah Ramadan ini jangan entek eman-eman hadirin nggih. Eman-eman sudah. Ono meneh sing dicak rasa-rasan, ojo saiki kok mari magrib ae ngoten hadirin. Sama ceme semua niki hadirin ya Allah. Dadi kok kerasani mari maghrib. Ono ya Allah nggih. Ini batalkan pahalanya puasa hadirin nggih. Yang ketiga namimah, adu domba. Ono wong suka ngedu. Ciri-cirinya gimana? Lek ono wong akor susah, lek ono wong tukaran seneng itu suka adu domba hadirin. Hati-hati ya. Yang keempat al-yaminul kadzib. Sumpah tapi goro. Sumpah tapi bohong. Yang kelima, an-nadharu ilal haram, memandang sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati.
mulai sampai sore saged njaga mripate, giliran sore-sore ngabuburit nonton Qadha Rayamul. Nggih napa nggih hadirin nggih. Ngene ya, aduh entek sudah hadirin ya. Habis sudah, entek habis ya. Dijaga hadirin di bulan Ramadan, dijaga semuanya iki. Wow. Ini golongan yang kedua, wa hafizil lisan, yang lisannya bagus. Nah, makanya cirinya orang beriman itu sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini kalau digambarkan cirine wong iman iku apa? Lek ngomong apik, lek gak iso ngomong apik menang. Itu cirinya orang beriman. Kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa ngomong apik, menang. Ini ciri-cirinya orang iman hadirin. Makanya orang yang pandai menjaga lisannya itu dicintai oleh Allah, dicintai Nabi Muhammad, dan dikangeni surga oleh Allah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alaina, yang paling jenengan takuti dari umat ini apa ya Rasulullah? Maka Nabi langsung megang lidahnya, hadza, kata Rasulullah. Iki lho tak wedeni teko umatku itu cuma lidahnya. Karena orang tukaran gara-gara tangan itu jarang hadirin ya. Tukaran gara-gara sikil apa? Gara-gara sikil jarang. Gara-gara tangan jarang. Kebanyakan tukaran itu gara-gara omongan hadirin ya. Gara-gara lisan dadi tukaran. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Golongan yang ketiga yang dikangeni swargane Gusti Allah adalah wa mut'imil ji'an, orang yang suka ngasih makan perut yang lapar. Masya Allah, terutama bulan Ramadan hadirin ya. Saya kemarin baca ada daras online ya, rekaman di studio. Saya membahas ada satu hadis yang saya baca mengenai ngasih makan tadi. Iya, mengenai ngasih makan tadi. Saat Nabi Muhammad pernah diundang makan di rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Langsung Nabi didongakno, aftaru indakumus shaimun, ya. Iki donga barokah. Mudah-mudahan barokah karena yang buka di sampean itu orang yang puasa. Yang makan di rumah sampean orang yang berpuasa. Kenapa? Man fattara shaiman, siapa yang ngasih takjil buka puasa orang yang poso, itu maka dia akan dapatkan pahalanya yang puasa ghaira an yanqus min ajri syai', tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa hadirin. Niki ngeimangan ya. Jadi orang ngasih makan ini pahala, makanya wong loman iku akeh. Ya insyaallah loman iku apik wis. Ada yang loman, kelomanan iku ono apa? Suka ngeimangan iki hadirin. Itu terlalu loman, itu jiwa-jiwa yang super hadirin nggih. Kan ndak mudah ngasih makan orang ini. Suka ngeimangan wong dan gak sepisan tok, lek sepisan tok insyaallah sak masjid iki saged nggih, insyaallah nggih semuanya bisa kalau sekali ya. Tapi kalau istiqomah ndak semua di antara kita bisa. Jadi wangel, eling itu wangel ya. Lali ngeling meneh itu sulit. Kalau bisa hebat. Wa mut'imil ji'an, ngasih makan perut yang lapar, fakir miskin yang perut lapar ndak mampu kita kasih makan hadirin. Makanya ngasih makan ini besar pahalanya. Sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika selesai rampung bangun Ka'bahnya selesai, itu beliau sholat 4.000 rakaat di setiap sisi Ka'bah 1.000. Sholat sunnah Pak. Ayo sholat saking syukur tadi 1.000 rakaat setiap sisinya 4.000 rakaat. Saged Pak sholat 4.000 rakaat Pak? Saged? Angel Gus Lukman itu kita 100 rakaat wis akeh kok nggih di pondoknya Gus Lukman ini ya, Darul Mafirah. 4.000. Ya Allah 4.000 rakaat. Zainal Abidin itu setiap harinya 1.000 rakaat ya. Kalau wanita yang setiap malamnya 1.000 rakaat ada Beb? Ada. Siapa? Hah? Sinten, Bu? Siapa? Robi'ah Al-Adawiyah. Iku sedina ping 1.000. Ya. Makanya kata guru saya Habib Zain, kadang-kadang ada wanita itu yang enggak berkumis mengalahkan yang berkumis hadirin. Sopo? Iki mangke. Robi'ah Al-Adawiyah gak wedok tapi ngalahno wong lanang 1.000 rakaat bendino. Sampai ono maling salat di sejadahe tobat hadirin. Bayangkan nggih. Kenapa? Barokah ibadah ini wow hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lah Nabi Ibrahim sholat 4.000 rakaat itu langsung dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iki sing muji Gusti Allah. Kalau manusia dipuji follower wis seneng ngene apa enggak hadirin nggih. Waduh Pak, bagus kagum saya followernya 10.000 ngomong bagus kabeh kesenangan padahal kono artinya ya. Pujiannya follower itu enggak ada artinya nggih, enggak ada artinya ya kecuali enggak ada. Tapi yang muji kalau yang muji Allah hadirin ini spesial.
Langsung dipuji sama Allah apa? Ma ahsana ma fa'alta ya Ibrahim. Sing sampean lakoni niki sawai, betapa baiknya yang sampean lakukan salat 4000 rakaat ini Ibrahim. Walakin akan tetapi, lek ono akan tetapi iki berarti sing marine iki luwih apik, Pak. Walakin kok sampean nggih. Oh, warga Masjid An-Nur iki masyaallah sampean iki wae istiqomah salat 5 waktu di masjid. Akan tetapi, berarti akan tetapi iki opo nggih? Ada apa akan tetapinya dinteni Nabi Ibrahim? Akan tetapi Ibrahim, apa ya Allah? Luqmatun fi batni ja'iin khairun min dzalika kulli. Satu suap makanan yang engkau berikan kepada orang yang perutnya lapar, fakir miskin sing gak duwe, sing wetenge luwe, iku luwe apik daripada petang 1000 rakaat niki wau. Loh, ngoten hadirin. Kalau kita ndak mampu salat 4000 rakaat, mosok sih gak mampu ngei mangan wong siji bendino hadirin, pasti kita mampu. Buat apa soge gak dikomati. Gak ono wong mati nggawa napa Lamborghini gak ono ya. Beb, saya mau sudah tempat saya sudah pesan untuk mati saya, Beb. Ndak mau di kuburan, saya mau pesan yang 1 kafling ya. 5 atau 7 dikali 20, Beb. Nanti sana kuburan saya, di sini Lamborghini saya. Gak ono hadirin. Nggak bisa, sudah habis, gak dibawa mati. Berapa banyak yang sudah mati nggak bawa apa-apa hadirin yang dimuliakan Allah, kan kafan teluduk. Maka gunakan sebelum meninggal dunia. Jadilah orang itu ada istiqomah, balik istiqomah tadi Pak. Ada amalan-amalan ngeimangan wong, itu harus ada. Amalan sholat ada, amalan sholat sunnah ada, amalan Quran tadi ada, amalan sedekah ada, amalan ngelebokna duit nang masjid ada sendiri, amalan ngei wong ada sendiri, yang banyak Pak. Jadi kalau sampean buat kerjaan itu sub kategorinya itu sing akeh, kategori sedekah subnya itu sing akeh. Wakil fakir, miskin, arek yatim, so meneh masjid, apalagi wong gak duwe, meneh tangga, apa meneh dulur-dulur, apa meneh ustad. Kasih ono ini tadi hadirin ya. Mlebokno kabeh niki wau. Pelajar, anak yang belajar di pondok-pondok niku. Makane wong iki lek kalau sudah tahu ilmunya bagaimana sedekah, Pak, ndak mungkin. Sedekah paling besar itu ke ahli ilmu. Niku sedekah paling besar. Kata guru kami, kenapa? Karena ahli ilmu iku masuk apa lho, Beb? Iku ana Beb ustaz iku Beb duweke gawe tuku motor. Iya, gawe tuku motor. Motor apa? Motor paling apik, Beb. Iya. Tapi motornya gawe apa? Gawe dakwah. Balik lagi ya, pahalanya ke sana lagi. Enggak bisa, selalu seperti itu halnya. Jadi gunakan terus sama meneh sing wangel sedekah iku nang wong tuwa. Tokno nang wong tuwa iku ojo medhit. Ya, wong lek senang wong tuwa medhit iku naudzubillah min dzalik. Merem nang wong tua itu merem sudah wis. Bismillah. Piro sih? Blak ono kasih sudah. Jangan pelit sama ibu bapak. Ada kasih, gak ono utangno. Nggih napa nggih? Ya, ya. Sepenting gak utang kan seperti itu. Waduh ibu ketokane sing jaluk ibu kula halal mubah ndak apa-apa. Gak ono dhuwit, usahakno, Pak. Karena apa? Nanti ojo kuwatir mek Gusti Allah dibayar sampai sampean kualan ngitung dhuwit sampean nggih. Sampai gak iso ngitung duit ini yo nopo saking akene. Kenapa? Karena suka menghormati dan suka memberikan kepada orang tuanya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan terutama kelebihannya besar. Ayo mulai sekarang dievaluasi ya. Amalan ini dievaluasi. Mumpung ada waktu 10 hari terakhir ini Pak, mau finish ini sing tambah uberen Pak. Ayo diuber, jangan sampai moro wis lemes aku saiki, lemes aja lemes-lemesan. Sekarang ini waktunya kita giat untuk evaluasi tadi. Kudu ibadat tok wis aku ora ganyan Ramadan tok ibadah. Ya bagus. Tapi juga sambil dievaluasi di tahun ini. Apa yang harus saya kerjakan tahun ke depan iki wau nggih. Nanti ini apa? Dimulai sekarang. Yang keempat hadirin, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nggih kula panjenengan sedaya niki. Niki dikangeni surga gara-gara puasa Ramadan niki. Kata Nabi Musa apa ya Allah, saya ini kan kalimullah, bisa bicara denganmu ya Allah. Ini kedudukan begitu dekat ya Allah. Apa ada di antara hambamu yang dekat sama seperti dekatnya saya ini ya Allah? Ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa ya Allah? Mereka adalah hamba-hambaku, ibadun ukhrijuhum akhir zaman. Hambaku aku keluarkan nanti di akhir zaman. Mereka saya beri 1 bulan namanya Ramadan. Bulan Ramadan tak kengen poso. Ketika mereka berpuasa, bibir mereka kering, badannya lemas, ya. Ini bibirnya sudah kering Bapak ini. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Ketika itu
mereka lebih dekat denganku daripada engkau hai Musa. Lho ngeten hadirin. Lek donga-donga kabul bel nggih langsung. Makanya Nabi Musa itu kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Wes aku gak apa-apa wis tak dadi umat Kanjeng Nabi. Kata Allah apa? Gak iso Musa. Kon wis syukurono kok tak dadekno nabi kalimullah, tak kasih tahu, tak kasih kitab semua. Syukurono wis. Iku keistimewaan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah awak dhewe gak tau njaluk dikeki wak, ya ngira apa nggih? Kapan ada yang eling kita pernah dulu minta, "Ya Allah jadikan saya umatnya Nabi Muhammad." Biar di alam azali ada yang nggih? Ndak ono, Pak. Ndak ada, kita mora-mora muncul di zamannya Nabi Muhammad kita ini. Ya berarti kita ini orang-orang yang kata Allah disebutkan di dalam Quran. Tapi panjangannya di Quran disebut, Pak. Panjangan disebut warga Nur ini apa, Bim? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini panjangan, Pak. Panjenengan adalah orang, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkan kepada Allah, feedbacknya harus ono. Ya Allah, saya akan berusaha bagaimana caranya saya menjadi sebaik-baik umat untuk Nabi Muhammad dan untuk engkau ya Allah sebagai Tuhanku. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Menawi wonten salah lepate kula nedhi pangapunten ingkang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana aw minna aw ma'ana syaqiyan aw matruda aw mahruma. Allahumma inna nas'aluka an tuwaffira hazzana wa hazzal hadirin hadza mimma anzaltahu li awliyaika mahbubika as-salihin في هذه الأيام من اليقين والأسرار العمزة العطية الخيرة الدنيا والآخرة ونسألك أن تعجل لنا ببشارة وتقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.